guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sanak saudara? Semoga di luar sana yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Jendini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa berita maupun informasi yang terbit hari Sabtu akhir pekan 24 April 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jendini lanjut, Jendini bakal mengingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe dulu dan jangan lupa untuk like serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini ada jembatan rusak, 5 rumah terendam. Dilaporkan dari Karangtinggi akibat meluapnya aliran Sungai Gambir dan Rindu Hati. Ini menyebabkan jembatan rusak dan 5 rumah yang terendam di Desa Penanding, Kecamatan Karangtinggi pada Kamis lalu. Saat kejadian, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Camat Karangtinggi Ferry Aprianto Esos mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi banjir. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun jembatan kayu mengalami kerusakan sekitar 25%. Dalam perbaikan kedepannya, pihaknya berencana meminta bantuan dari PT Utama Karya Infrastruktur. Ferry menuturkan bahwa untuk kelima rumah yang terdampak tidak didapati kerugian, namun sejumlah perabotan dan peralatan rumah tangga terkena basah. Nah, diketahui hal ini merupakan pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Benteng Samsul Bari SPDMM menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada jika terjadi hujan deras berkepanjangan, nah terlebih kawasan rumah yang dekat dengan aliran sungai. Berita selanjutnya yaitu ada jaksa periksa saksi. Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Tengah masih terus menyelidiki kegiatan penyusunan RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013 dan 2014. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Nah, Kejarit Benteng Dr. Lambo Marisi Jakobo Sidabutar MH ini menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung guna melengkapi semua bahan dan data. Sejumlah saksi telah diminta keterangan sehingga dapat menentukan kasus nanti dapat naik ke tingkat penyidikan. Lambo juga menuturkan, adapun kegiatan RDTR ini memakan anggaran mencapai 640 juta rupiah, rinciannya tahun 2013 senilai 317 juta rupiah dan tahun 2014 senilai 330 juta rupiah. Berita selanjutnya ini terkait dengan Hari Idul Fitri mendatang. Ini Polres segera dirikan 2 pos pelayanan. Polres Bengkulu Tengah akan mendirikan 2 pos pelayanan jelang Hari Raya Idul Fitri. Lokasinya itu di kawasan Liku 9, Desa Tanjung Herang, Kecamatan Taba Penanjung, dan Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIKMH ini mengatakan sama seperti tahun sebelumnya bahwa pos pelayanan didirikan di 2 wilayah perbatasan Benteng. Sejumlah personil akan ditempatkan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya. Operasi akan dilaksanakan terhitung pada 6 Mei hingga 17 Mei mendatang akan dilakukan pengamanan jelang Lebaran dan pada saat Lebaran. Ari juga menuturkan sesuai dengan instruksi Kapolri dan pemerintah pusat jika masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas mudik Lebaran terlebih dahulu. Hal ini sebagai salah satu upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Di samping itu, pihaknya secara masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap taat pada protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Nah, sahabat RBT TV, tadi kita membahas halaman utama, sekarang kita akan membahas liputan 11 RBT. Yaitu ada sirup kalamansi dipasarkan hingga Pulau Jawa dan Sulawesi. Nah, dilaporkan dari liputan 11 RBT bahwa sirup kalamansi ini menjadi salah satu produk unggulan asal Kabupaten Bengkulu Tengah. Tidak hanya dipasarkan di Provinsi Bengkulu saja, melainkan sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Pengelola sirup kalamansi di Desa Tabajambu, Kecamatan Pondok Kubang ini, Emiati, mengatakan jika produksi sirup kalamansi telah
diproduksi dimulai sejak Desember 2001 silam. Pertama kali sirup dipasarkan di kawasan Benteng dan kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu. Usai diminati banyak masyarakat, pemasaran diperluas hingga Pulau Jawa dan Sulawesi. Emi juga menjelaskan bahwa ide pembuatan sirup kalamansi ini muncul lantaran pada saat itu jeruk kalamansi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga dan kebanyakan terbuang sia-sia. Berbekal pelatihan pembuatan sirup kalamansi dari Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis atau LPPB, dirinya memulai pembuatan sirup kalamansi 2 liter untuk penjualan dalam 2 minggu. Emi mengatakan sirup kalamansi Putri Bengkulu sudah menerima sertifikat halal dari MUI tahun 2019 dan sering menerima penghargaan di tingkat daerah maupun nasional. Nah, untuk berita terakhir hari ini yaitu ada 200 rumah bakal kebagian masker. Pemerintah Desa Jayakarta akan membagikan masker ini secara gratis ke 200 rumah dalam rangka penanganan COVID-19. Winardi selaku Sekdes Jayakarta ini mengatakan akan dilakukan perencanaan penyemprotan disinfektan yang akan dilakukan oleh tim gugus COVID-19 serta pembagian wastafel ke tempat yang sering dikunjungi yang memang belum memiliki wastafel. Winardi juga menjelaskan bahwa untuk perencanaan sewaktu-waktu bisa berubah karena lebih mendahulukan yang sangat penting. Tak lupa selalu menghimbau agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi angka penularan COVID-19. Nah, itu saja beberapa berita yang ingin dibacakan. Untuk lebih lengkap lagi, bisa kalian berlangganan koran dengan cara datang ke kantor harian Rakyat Benteng atau menghubungi karyawan yang bertugas. Dan tidak hanya itu saja, bahwa Rakyat Benteng mempunyai website resmi, jadi bisa kunjungi website kami di rakyatbenteng.com. Untuk lebih lengkapnya, bisa kalian lihat di description box. Di sana sudah ada link untuk media sosial kami, jangan lupa untuk follow. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kami. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe tentu jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian. Saya Judi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.